kalaulah beras itu dari Buddha suci, itulah 100% bahwa itu adalah halal, karena langsung Allah memberikan beras itu langsung ke Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber yang setia, semoga antum semua diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dapat men-share cerita-cerita ini kepada yang lainnya supaya menjadi motivasi dan pemikiran yang jauh lebih baik dan lebih berakhlak tentang cerita contoh perilaku dari Abah dan yang diajarkan oleh Nurul Iman. Kali ini saya akan menceritakan tentang Yayasan Buddha Suci di Taiwan. Jadi pada saat ta'lim tafsir Jalalain di Masjid Toha, kadang Abah itu menceritakan tentang Buddha Suci. Abah itu bercerita tentang Master Chang Yen yang ada di Taiwan itu seringkali mimpi ketemu Abah, dan Abah pada saat taklim sambil ketawa. Abah menceritakan, jadi Master Chang Yen itu bukan dia bermimpi ketemu Abah, tapi Abah itu datang ke sana lewat mimpinya Master Chang Yen. Dan pada saat 2007 akhir, jadi ada kabar dari Kementerian Perdagangan di Indonesia bahwa Indonesia akan menutup ekspor impor beras. Pada saat itu kebijakan tentang menutup impor beras, jadi pada saat itu mereka Buddha Suci Taiwan itu gelisah, karena pada sebelum-sebelumnya hampir sebulan sekali Buddha Suci Nurul Iman memberikan bantuan beras beberapa ton. Jadi pada saat saya baru di Nurul Iman, saya sempat mengikuti dan menikmati beras dari Buddha Suci Taiwan, dan saya mengikuti mengangkat beras itu ke gudang. Jadi dulu gudang beras Nurul Iman itu adalah di perpustakaan Santri Putri, di sampingnya Masjid Fatimah. Jadi sewaktu Masjid Fatimah dibangun masih kerangka, saya sempat masuk ke pesantren Putri Nurul Iman dengan menggotong beras yang berukuran 25 kilo atau mungkin itu 30 kilo. Jadi semua santri putra di situ diumumkan ketika sholat asar, tiba-tiba pengurus
mengumumkan supaya santri Banin untuk menggotong beras dari truk ke gudang beras di pesantren Banat. Dan ketika itu ada pengumuman atau ada berita Indonesia akan memberhentikan karena kebijakan dari menterinya untuk menutup impor beras. Jadi mereka Buddha Suci itu khawatir karena stok beras mereka masih banyak. Jadi ketika itu hampir mau puasa. Jadi anak-anak yang sudah mau pulang itu sudah pulang, dan saya pada waktu itu belum pulang, dan saya menyaksikan di Nurul Iman telah terjadi sejarah yang sangat tidak bisa dilupakan, yaitu di kampus biru menjadi seperti terminal yang berisinya adalah beras Nurul Iman. Jadi truk-truk itu terparkir di kampus biru, ada berapa ratusan, mungkin ratusan lebih. Mereka bergantian untuk beras itu digotong, ditaruh di gedung taekwondo sebelum ada kampus kaca. Jadi seluas gedung taekwondo itu menjadi tempat gudang daripada beras Nurul Iman yang alhamdulillahnya itu bisa ditampung di taekwondo. Jadi mungkin setengahnya gedung taekwondo itu panjangnya dan setingginya itu mungkin 3 meter. Wah, kala itu saya melihat sangatlah bahagia ketika melihat stok beras melimpah di Nurul Iman, karena sebelumnya saya mendapati cerita dari anak-anak sebelumnya bahwa tidak selimpah itu beras yang dikirim Buddha Suci ke pesantren Nurul Iman. Dan ada banyak lagi kenangan tentang Buddha Suci di Nurul Iman, karena mereka selalu mengadakan baksos, baik itu baksos memberikan beras ke masyarakat di Jakarta Utara, Penjaringan, Romaronda, dan yang lainnya. Dan ada lagi baksos, yaitu mereka mengadakan baksos kesehatan, dan juga mereka kadang memasak di Nurul Iman lauk, karena di Nurul Iman lauknya terbatas, dan itu selalu tidak selalu, tapi yang diberikan Buddha Suci sangat berkesan karena melihat itu. Jadi ada lauk yang baru yang bisa di mereka dan saya makan di Nurul Iman. Dan ada lagi mereka memberikan tumbler tempat minum untuk santri Nurul Iman. Dan itulah tentang Buddha Suci, Master Chayeng, dan Abah. Jadi ketika terdengar di luar seorang Habib berhubungan dengan orang Buddha dulu, ketika waktu dulu Abah itu sangat dicaci maki oleh habaib yang lainnya karena Abah berhubungan dengan orang non muslim, yaitu Buddha Suci, bahkan menerima bantuan dari Buddha Suci. Tapi apa tanggapan Abah tentang apa yang diberikan Buddha Suci,
yaitu berasnya. Ketika itu Abah dalam taklimnya, Abah mengatakan, kalaulah beras itu dari Buddha suci, itulah 100% bahwa itu adalah halal, karena langsung Allah memberikan beras itu langsung ke Nurul Iman, walaupun dengan perantara Buddha suci. Daripada kita membeli beras di pasar, itu tidak 100% halal. Jadi tanggapan Abah itu sangatlah yakin bahwa rizki yang melimpah dengan santrinya berwirid ya Razak, ya Razak, ya Razak. Pada saat itulah terjadi dan terbukti bahwa beras itu dari Taiwan ke Indonesia tanpa kita meminta, tanpa kita mengemis, tanpa kita mengeluh kepada Buddha suci, tapi itu terjadi karena Allah memberikan rezekinya kepada Nurul Iman yang selalu mewiridkannya, selalu menyebutkannya sesudah ba'da sholat fardu, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Itulah sekedar cerita dari apa yang terjadi tentang beras yang dari Taiwan. Apalagi semua santri itu sangat mengenalnya, karena mereka melihat karung-karung beras Buddha suci itu terpampang jelas di jamban-jambannya Nurul Iman di samping empang. Karena saat mereka membuang hajat, mereka apa yang mereka lihat adalah karung Buddha suci. Itulah cerita yang terakhir apa yang mengesankan santri tentang karung-karung yang berada di Buddha suci, yang berada di Nurul Iman, dijadikan tembok daripada toiletnya Nurul Iman. Bagi antum yang sudah menonton channel ini, mohon didukung channel ini untuk menonton sampai habis, dari awal sampai akhir, supaya tidak ada gagal paham. Dan antum semua saya mohon untuk men-share kepada yang lain, biar semuanya mendengar kisah ini, cerita ini, supaya bisa mereka mendapati yang sekarang ini adalah Nurul Iman yang sangat fasilitasnya memadai daripada yang lain, tidak seperti pada zaman saya mondok. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.